Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Salat beriring salam semoga dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khutbah kita kali ini kita beri judul kurban dan pengorbanan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Syiar-syiar Allah merupakan pilar-pilar agamanya yang tampak dan jelas. Dia merupakan rusum, gambaran-gambaran yang memiliki makna. Ia akan membawa seseorang untuk mengagungkan syiar-syiar itu dalam hatinya. Ia akan melahirkan jiwa yang merasakan ruhnya, sehingga dia tidak akan layu dan tidak akan hilang walaupun perbuatan itu berkali-kali dilakukan, walaupun dia sering melihatnya, karena dia selalu merasakan syiar Allah. Dan mengagungkan syiar Allah merupakan bentuk dari takwa hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya dia itu merupakan bagian dari takwa hati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Sesungguhnya kurban sungguh merupakan bagian dari syiar-syiar yang agung yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 36, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair." Onta-onta yang disembelih kami jadikan bagi kalian dari syiar-syiar Allah yang di dalamnya terdapat kebaikan bagi kalian. Syiar-syiar Allah memiliki makna-makna yang agung. Di antaranya adalah makna berkurban, yakni pengorbanan, yakni pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan benda atau barang yang berharga, ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari balasan dari manusia dan bukan mencari terima kasih manusia. Berkorban sangat erat hubungannya dengan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Ini merupakan tembusan terhadap pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya untuk menyembelih anaknya, yang anaknya lahir dan dia dapatkan setelah dia sudah tua, setelah dia mulai lemah, setelah hajat kebutuhannya yang sangat membutuhkan sekali kepada seorang anak yang akan membantunya. Pengorbanan di jalan Allah merupakan bagian keharusan yang dilakukan oleh orang yang ingin berpegang teguh dengan agamanya dengan kuat.
menggigit dengan gerahamnya agar dia betul-betul bisa memegang agama dengan baik. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada nabi-nabinya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, peganglah kitab itu dengan kuat. Ajaran itu peganglah dengan kuat. Dan ini membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan di antara bukti-bukti yang paling agung sebagai bukti keimanan kita yang jujur. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu burhan." Sedekah yang kita keluarkan itu adalah tanda kejujuran keimanan kita, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga pengorbanan yang kita lakukan di jalan Allah, pengorbanan yang kita keluarkan demi agama Allah, itu juga merupakan bagian faktor-faktor yang mengukuhkan diri kita di atas agamanya. Dia merupakan sarana dan jalan untuk menetapkan seseorang dalam agamanya, dan dia juga merupakan sarana untuk mengajak orang untuk mengikuti agama ini dengan baik. Sebagaimana yang kita telah lihat, bagaimana pengorbanan para anbiya, para rasul, yang mereka mengorbankan jiwa raga mereka. Begitu juga pengorbanan yang telah dilakukan oleh para sahabat, yang mereka adalah orang-orang pilihan dari Allah untuk menemani nabinya, berjuang dengan nabi. Di antara mereka ada memberikan pengorbanan jiwa mereka. Di antara mereka ada memberikan pengorbanan dengan harta mereka, dan mereka tidak sedikit pun yang bosan untuk memberikan pengorbanan. Pengorbanan, semakin erat orang memberikan pengorbanan di jalan Allah, maka semakin kuat agama seseorang itu. Akan semakin kuat pembinaan generasi, dan semakin kuat pembinaan satu bangsa. Maka oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam bentuk pengorbanan, "Al-Muslim akhul Muslim." Muslim itu adalah saudara dari Muslim yang lain. La yadhlimuh wala yuslimuh. Dia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya dan menyerahkan kepada orang. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa di antara muslim, siapapun di antara muslim yang selalu memberikan kebutuhan saudaranya, maka Allah selalu akan memberikan kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan. Siapa yang melapangkan satu kesempitan dari seorang muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melapangkan dengan pengorbanan yang diberikan tadi di dunia. Allah lapangkan dia dari kesulitan yaumul qiyamah. Wa man satara musliman satarallahu yaumul qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tudhiyah, pengorbanan. Sebagaimana orang Arab mengatakan, la yaslimu irdu syarifu minal adha hatta yuraqa ala jawanibihi dam. Jiwa yang mulia, dia tidak akan selamat dari siksaan sampai dia menumpahkan dari segala sisinya darah. Artinya, kalau seorang ingin mendapatkan kehormatan yang mulia, dia harus memberikan pengorbanan walaupun titik darahnya harus dikeluarkan. Sesungguhnya pengorbanan, dia adalah kedudukan yang tinggi yang akan mengangkat pelakunya dari kerendahan dunia, akan mengangkat pelakunya yang bersifat ananiah dan egois. Tidak akan bisa seseorang akan mendapatkan kebajikan kecuali dengan meniti jalan pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Sekali-kali
kalian tidak akan bisa meraih kebajikan sampai kalian menginfakkan, mengorbankan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, apapun, berapapun yang kalian infakkan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Umat apabila dia sudah meninggalkan pengorbanan, dia lebih mendahulukan urusan pribadinya daripada pengorbanan terhadap agamanya, maka akan datang sunnatullah, ketetapan dari Allah. Allah akan mengganti umat tadi dan akan diganti dengan umat yang lebih baik, karena umat yang telah meninggalkan pengorbanan itu adalah umat yang tidak siap untuk memikul agama ini dan mengikul risalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 38, ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhal an nafsihi. Ha antum haula, ini kalian yang mereka diajak, tud'auna litunfiqu fi sabilillah, diajak kalian untuk berinfak di jalan Allah. Faminkum man yabkhal, di antara kalian ada yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan uangnya, hartanya, kedudukannya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabkhal, siapa yang kikir, fa inna ma yabkhalu an nafsihi, sesungguhnya dia adalah kikir untuk dirinya sendiri. Wallahu ghani wa antumul fuqara, Allah Maha Kaya dan kalianlah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang serba miskin dan fakir. Wa in tatawallaw, jika kalian berpaling dari berkorban untuk Allah, berkorban dalam agama ini, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mengganti, datangkan kaum selain dari kalian. Thumma la yakunu amsalakum, dan kaum itu tidak akan mungkin seperti kalian. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tantangan kepada kita. Apakah kita termasuk orang yang mau berkorban untuk jalan Allah atau tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'syaral muslimin wal muslimat, sesungguhnya untuk mencapai kedudukan pengorbanan yang tinggi dan konsisten di atas pengorbanan itu, dan memutus penghalang-penghalang yang menghambat kita untuk berkorban, akan mendatangkan kepada kita satu keyakinan, yakni keyakinan bahwa Allah akan mengganti apa yang telah kita korbankan. Allah akan mengganti apa yang telah kita berikan. Itu yakinkan, apapun yang kita berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kamu infakkan, berapapun, dialah yang akan menggantinya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kalian, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Orang yang berkorban untuk Allah, Allah akan memberikan seluruh kebutuhannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta, kata Nabi SAW. Berapapun yang kita berikan, maka dia akan datang kembali. Semakin banyak kita berikan, semakin banyak datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun sudah menjadi penyimpanan bagi kita, tabungan akhirat kita yang akan kita raih pada hari di mana harta keluarga tidak bermanfaat kecuali seseorang yang membawa hatinya yang suci dengan amal yang baik. Berjalan di jalan pengorbanan, memberikan semangat perjuangan bagi kita yang akan bisa menghilangkan seluruh hal-hal yang bisa menghambat kita. Hal itu supaya kita tetap di atas jalan pengorbanan, kita harus memendekkan angan-angan.
Kita harus selalu ingat bahwa dunia ini akan hilang. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini adalah fana. Lalu juga kita ingat agungnya pembalasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Agungnya apa yang telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang masuk surga. Ingat dalam hadis Ibnu Majah, orang yang paling terakhir masuk surga, dia akan mendapatkan kedudukan di surga itu 50 kali lipat dari kekayaan seorang raja di dunia. Berapa kuatnya seorang yang akan korupsi karena ingin mengumpulkan harta di dunia, dia tidak akan bisa mengalahkan harta seorang raja di dunia. Akan tetapi ketika dia korupsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang korupsi, dia akan memikul korupsinya nanti di akhirat. Kalau seandainya dia korupsi sekian banyak mobil yang dia korupsi, sekian rumah yang dia korupsi, sekian tanah yang dia korupsi, ingat, itu akan dia pikul nanti di akhirat. Oleh karena itu, orang yang selalu berkurban dan melakukan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa mematahkan dan mengalahkan nafsu syahwatnya di dalam kehidupan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Orang yang akan masuk surga, orang yang akan mendapatkan kedudukan dan pahala di sisi Allah adalah orang yang takut dengan kedudukan Allah. Orang yang menahan hawa nafsunya, jiwanya dari gejolak hawa nafsunya. Orang-orang yang telah melakukan pengorbanan, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, merupakan perumpamaan dan permisalan bagi kita. Para nabi dan para rasul dan sahabat-sahabat nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita waspadai, kalau seandainya kita tidak lurus terus di atas jalan pengorbanan, akan tetapi kita membelok dari jalan pengorbanan, ini menunjukkan bentuk lemahnya iman kita, bentuk lemahnya keyakinan kita, dan ini menunjukkan bakhilnya diri kita, dan kita lebih mendahulukan kepentingan pribadi kita. Kita lebih tergiur oleh kemegahan dunia, yang kemegahan dunia itu akan fana. Kita akan lebih menggantungkan diri kita dengan dunia dan cinta dunia, dan serta takut mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika tabiat manusia berbeda-beda, jalan-jalan kebaikan pun bermacam-macam, maka masing-masing hendaklah dia mengambil apa yang cocok baginya. Oleh karena itu, Allah jadikan iman itu bercabang-cabang, dan pintu surga itu 8 pintu. Maka pengorbanan di jalan Allah juga bermacam-macam, tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Orang yang terhalang adalah orang yang bangkrut, yang tidak mau sedikit pun berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Bentuk orang pengorbanan, orang yang melakukan pengorbanan adalah orang yang orientasi kehidupannya adalah akhirat. Nabi SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu niyyatahu." Siapa orang yang akhirat adalah orientasi hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan dia di hatinya. Wa jama'a syamlahu. Allah akan kumpulkan urusannya, Allah mudahkan. Wa atatu dunya wa hiya raghimah. Dunia mengejarnya, kekayaan lari kepada mendatanginya, sementara kekayaan dan dunia itu terhina. Sebaliknya, wa man kanat ad-dunya niyatahu, siapa yang dunia orientasi kehidupannya, ja'alallahu faqra baina ainaihi, Allah jadikan kemiskinan di hadapan matanya. Dia selalu melihat kacamata miskin
Setiap yang dilihatnya miskin. Ketika dia mengeluarkan dan ingin berkorban, dia takut miskin. Ketika dia ingin menyekolahkan anaknya atau dinasihati oleh orang untuk sekolah anaknya ke agama, dia lihat anak saya mau makan apa, miskin dan miskin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an hanya sekali, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan yang selalu menakutimu akan jatuh kemiskinan. Sementara Allah 90 tempat dalam Al-Quran telah mentakdirkan, menetapkan rezeki hamba-hambanya dan telah menjaminnya. Setiap kita memiliki rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah ketika kita di dalam kandungan ibu kita berumur 4 bulan. Maka oleh karena itu, siapa yang betul-betul yang dia lihat adalah akhirat. Bukan berarti orang yang orientasinya akhirat itu adalah dia duduk di masjid saja, salat, ruku, sujud saja. Tidak. Itu dipahami karena pemahaman yang sempit. Orang yang dunia kehidupannya adalah orientasi kehidupannya, dia akan selalu berusaha melakukan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sakhaul mal. Orang yang memiliki harta, dia berikan hartanya, dia bantu orang, dia berikan di jalan Allah, pembangunan masjid dan kemudahan seluruhnya. Kemudian juga di antara pengorbanan adalah menebarkan ilmu. Badlul jah, memberikan seseorang memberikan kedudukannya untuk memudahkan urusan orang. Ketika dia pejabat, dia jadikan jabatan dia untuk memudahkan urusan orang. Dan inilah orang yang orientasi kehidupannya adalah akhirat. Jabatan bukan sebagai membanggakan dirinya, tidak. Bukan menjadikan dia semakin angkuh, bukan. Akan tetapi bagaimana dia menjalankan amanat agar dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pengorbanan, bentuk-bentuk pengorbanan, menolong orang. Sekarang ini kita sulit melihat kalau seandainya mobil mogok kecuali ada orang yang menolongnya, kalau seandainya sudah mau dibayar. Kalau tidak, semuanya berdiam diri. Apa yang akan didapatkan untuk dunianya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebaik-baik pengorbanan adalah pengorbanan di jalan Allah. Hati-hati bagi kita yang memiliki semangat pengorbanan akan tetapi menyelisihi syariat, mengeluarkan hartanya dengan banyak untuk maksiat. Ada di antara orang untuk mendekatkan dirinya dengan orang-orang yang jauh dari agama, dia mau mengeluarkan uang dengan banyak agar dia belikan minuman-minuman keras. Dia buat hiburan-hiburan yang mendatangkan maksiat. Ini adalah orang yang salah kaprah di dalam pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umatul Islam, hari ini adalah hari Yaumul Hajjil Akbar, di mana pagi ini di kota Mekah orang-orang berduyun-duyun berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina. Pada hari ini mereka melontar jumrah, kemudian mereka bertahlul dan mereka pun menyembelih. Syiar yang paling agung, ibadah yang paling baik yang kita lakukan pada hari ini adalah berkurban. Berkorban merupakan syiar dari Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baik dilakukan pada hari Idul Adha. Dan ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berkorban perlu diingat, berkorbannya hanya karena Allah, bukan ingin dipuji. Dan itu adalah bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kalau kita hitung nikmat Allah, in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha, Anda tidak akan bisa menghitungnya. Entah berapa orang yang sudah berumur 50 tahun, entah berapa nikmat Allah yang telah diterimanya. Pada saatnya kita harus berkorban. Di sini fasalli
li rabbika wanhar. Salatlah wahai saudara-saudara yang melalaikan salatnya. Jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Oksigen yang kita hirup gratis. Mana balasan kita kepada Allah? Mana rasa syukur kita kepada Allah? Jangan kita lalaikan sholat. Sangat banyak generasi sekarang ini yang melalaikan sholat. Muda-mudi banyak melalaikan sholat. Mana rasa syukurnya terhadap nikmat Allah? Kalau kita hitung saja 1 jam oksigen yang kita hirup bernilai 10.000 rupiah. Kalau itu dinilai, maka 1 tahun nilainya adalah 86 juta. Kalaupun kita berkorban dengan seekor sapi, dinilai dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, belum ada artinya. Apalagi kalau seandainya seekor kambing atau 1/7 dari seekor sapi. Maka kita lihat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, maka kita berikan dalam bentuk berkorban pada hari Idul Adha, dan itu merupakan adalah amalan yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha أنت ولي ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وأضحيتنا إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.